Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Spanish GP part kedua. Selamat untuk kalian yang jadi member Ngintilas Mbak Yu, karena kalian pasti akses podcast ini lebih awal daripada yang publik. Karena sengaja sama admin aku digembok biar nggak tumpang tindih sama part pertama. So, kita akan membahas soal Aprilia. Ada apa dengan Aprilia? Aprilia sebenarnya banyak yang berekspektasi bahwa Papa Nina itu akan sama moncernya dengan di Austin kemarin. Karena di Austin kemarin itu dia mendominasi dari weekend sampai kualifikasi, sampai ke sprint race, sampai ke race. Apa daya begitu sampai Spanish GP? Nggak ada. Ternyata ini lagi gue sebenarnya agak bingung. What happened to Aprilia as a manufacturer? Gue nggak tahu apakah krunya ini, gue nggak bisa bilang nggak profesional juga sih. Semacam kurang siap apa gimana gitu. Bisa-bisanya Papa Nina itu punya motor yang tidak identik. Jadi Papa Nina bilang, kemarin waktu saya di kota, saya itu selalu pakai motor A dari awal weekend. Itu selalu pakai motor A, aka motor utamanya, dan itu konsisten. Begitu sampai di Spanish GP, di sprint race kan dia crash. Nah, di hari Minggu diputuskan dia pakai motor B karena motor A-nya crash di sprint race. Motor B itu maksudnya adalah motor cadangan. Ternyata motornya itu berbeda dengan motor A. Jadi dia bilang, saya itu memakai motor B dan ternyata itu berbeda dengan motor A. Tidak identik, meskipun ya memang speknya sama maksudnya, tapi mungkin settingnya, partnya, apanya lah, you know lah ya. Ternyata itu beda, sehingga sensasi yang dirasakan oleh Papa Nina ketika balapan di Spanish GP hari Minggu itu buyar biar, gak ada jelas. Gua nggak tahu apakah dia sebenarnya dapat KW1 juga karena dia adalah rider Akamsi yang menurut gua harusnya dia dapat KW1 lebih daripada Papa Kembar karena dia adalah rider yang lumayan bersinar terutama di kota. Tetapi faktanya motornya yang mengkhianati dia. Dia bilang kalau kalian dengar berisik di belakang itu artinya anak kucing gua lagi main sama pintu. Mudah-mudahan kalian nggak dengar karena ini ganti mic. So, sampai mana lagi tadi? Oh ya, ternyata memang Papa Nina itu beda motor dengan yang dipakai di kota, bahkan dengan yang dipakai di sprint. Jadi dia bilang, dari sini kita belajar bahwa kita itu harus siap dengan dua motor yang seidentik mungkin. Jadi kalau ada masalah dengan satu motor, kita nggak perlu jeda waktu untuk pakai yang satunya lagi, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu dengan optimal. Karena kalau udah rusak seperti kasus di sprint race, sebenarnya kalau mereka mau lembur memperbaiki mungkin bisa, tapi gue nggak tahu ada masalah apa. Sampai akhirnya Papa Nina itu memutuskan pakai motor B untuk balapan di hari Minggu. Alhasil nggak kemana-mana dia. Meskipun mungkin dia pakai KW1 ya, kalau pakai motornya beda ya mbuh. Jadi untuk kesekian kalinya gue tahu dia kecewa sama krunya Aprilia, tapi dia menyembunyikan itu. Ini sama dengan waktu seri Portimao kemarin yang dia sudah di posisi 2 terus gearboxnya rusak. Itu bener-bener bukan kesalahan dia kalau menurut gue ya. Itu bukan kesalahan dia. Gue curiganya motor yang gearboxnya rusak itu yang dia pakai balapan di Spanish GP kemarin. Karena motor A yang dia pakai bagus banget di kota itu kan terlanjur crash ketika di sprint. Yang gue pertanyakan adalah kenapa nggak diperbaiki aja. Mungkin udah nggak bisa, atau mungkin makan waktu, atau mungkin udah nggak sempat, who knows. Mudah-mudahan bukan karena males. Nah, apa kabar Papa Kembar? Papa Kembar kan ya kalian udah dengar di part pertama soal dia ribut-ribut sama Johan Zarco, rider sengak. Jadi intinya dia ini adalah rider yang paling ditunggu-tunggu kapan seatnya kosong. Karena Papi Peri Rivolo itu sudah bilang dengan jelas, kami mengutamakan para rider kami untuk menduduki seat mereka tahun depan, kecuali kalau ada satu yang kosong baru kita lihat ke pasar rider. Itulah kenapa ketika Spanish GP kemarin, Papa Nina yang ditusuk-tusuk pantainya, kalau orang Palu bilang, tusuk-tusuk DP pantai supaya teh senang hatinya baduduk toh. Itu kan kita bicara soal seat soalnya. Jadi Papa Nina kan kemarin di plot, nah itu Papi Peri Rivola itu hampir bisa dipastikan nggak mau lepas Papa Nina setelah prestasinya di kota. Jadi seat Papa Kembar itulah yang paling amat sangat ditunggu oleh para rider yang ngincar-ngincar seat tim pabrikan. Kenapa? Karena sebenarnya di atas kertas Aprilia ini lumayan lebih bagus daripada KTM untuk segi prestasinya mereka. Mereka sanggup mengimbangi Ducati sampai di kota. Begitu sampai di Spanish GP hilang.
Makanya kemarin di kota gue bilang, apakah ini anomali atau tidak, kita akan lihat di Heres. Di Heres kan kelihatan sepertinya cuma anomali, tapi ya ada alasan lain, katanya itu beda motor. Jadi ya kita lihat lagi nanti di Lemang, apakah memang mendominasi atau tidak. Back to the Lepi. Papi Peri Rivola sudah bilang Maverick Viñales akan diutamakan untuk diperpanjang karena dia adalah kapten masa depan kami. Berarti tanda-tandanya adalah Aprilia bersiap untuk memperpanjang Papa Nina. Sementara untuk papa kembar, dia bilang, kami sedang menanti apa keputusan Alex Espargaro, entah terhadap motornya, entah terhadap kami. Kalau dia sudah memutuskan, baru kita melihat pasar rider. Artinya dia bersiap melepas papa kembar. Tapi itu terserah papa kembar. Dia mau memutuskan kapan, Papi Peri Rivola nggak pusing. Kenapa? Karena dia posisinya sekarang adalah pabrikan yang diincar oleh para rider. Termasuk para rider yang nantinya dalam tanda kutip akan dibuang Ducati. Termasuk si cemen Jurdon Malingkundang, Marc Marquez. Jadinya papa kembar ditanya lah, apa kabar dengan keputusan karir lu? Jadi papa kembar bilang, saya nggak mikir apa-apa tuh, saya masih santai. Dan menurut saya terlalu dini untuk memutuskan seperti apa masa depan karir saya di awal musim seperti ini. Saya membutuhkan beberapa race lagi lah. Ya paling nggak kita lihatlah nanti di Mugello akan seperti apa. Baru saya mulai mikir, apakah saya akan terus membalap atau tidak. Tetapi untuk saat ini bukan prioritas saya untuk memikirkan apakah saya akan terus membalap atau tidak. Jadi pasar rider sebenarnya bukan ditentukan oleh Marc Marquez, tetapi ditentukan oleh Pramac dan papa kembar. Papa kembar mau pensiun atau kagak? Karena seatnya itu sudah pasti bakal lowong kalau dia memutuskan pensiun. Pramac bakal pindah atau enggak? Karena kalau dia pindah, maka itu artinya ada kemungkinan Marc Marquez dapat motor pabrikan meski dia nggak harus naik ke tim pabrikan Ducati. Bener? Jadi ya kita tunggu aja apa kabar dengan papa kembar. Nah, spekulasi bermunculan adalah kalau misalnya Jorge Martin, si calon ikan hiu resmi gagal itu, gagal beneran dapat seatnya Adipati Ducati miliknya Enea Bastianini, entah karena memang dia gagal di jalur klasemen, atau karena memang Ducati nggak mau lepas Enea, atau karena memang tiba-tiba Ducati mau pakai jalur langit, naikin Marc Marquez ke seatnya Enea Bastianini, which is sangat diharapkan oleh para ABR dan buzzer-buzzernya, termasuk DPRD tingkat pusat. Sorry to say, DPRD tingkat pusat juga ikut main di sini. Sorry to say. Jadinya ada kemungkinan Jorge Martin yang akan menempati seatnya Alex Espargaro. Kemungkinan itu jauh lebih besar daripada dia dijadikan bahan nego Pramac ke Yamaha. Kenapa? Karena manajernya Jorge Martin itu sama dengan manajernya papa kembar. Jadi nego-negonya ke Aprilia itu cuma pakai satu manajer, nggak perlu susah-susah. Dan gua rasa Jorge Martin juga akan lebih memilih ke Aprilia daripada ke Yamaha, membapuk di sana. Jadi kembali lagi pertanyaan, apakah Pramac mau pindah ke Yamaha? Gosip berhembus sepoi-sepoi itu karena subsidi gede-gedean dari Dorna. Yang gue pertanyakan adalah seberapa besar subsidi dari Yamaha untuk mensupport mereka. Karena uang itu sama sekali bukan masalahnya Pramac sih sebenarnya. Cuman itu yang bikin pertanyaan, apakah Pramac mau pindah ke Yamaha atau enggak? Karena dia ini adalah tim yang superior, yang sebenarnya nggak butuh duit. Jadi kalau sampai dia pindah dari Ducati, itu dipertanyakan apa penyebabnya dia pindah sebenarnya. Jadi karena Papi Peri Lin Jarvis sudah bilang paling cepat pembicaraan soal tim satelit ini adalah di GP Mugello. Jadi ya semuanya pada nunggu GP Mugello. Termasuk papa kembar. Papa kembar sendiri bilang saya nunggu Mugello. Marc Marquez ditanya, saya juga nunggu Mugello. Karena di Mugello semuanya itu akan crystal clear. Pramac akan kemana? Kalau Pramac pindah, Jorge Martin akan mencoba mencari negosiasi ke Aprilia. Kalau gagal, maka dia akan ikut Pramac ke Yamaha. Which is Papa Lukas seatnya dipertaruhkan. Kenapa? Karena Pramac itu akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan Ducati di Yamaha. Dia cuma perlu bayar motor, semua ridernya akan dikontrak oleh Yamaha langsung. Kurang lebihnya seperti itu, tapi apakah mereka akan dapat support sama bagusnya dengan Ducati, itu masih dipertanyakan. Which is Yamaha sejauh ini adalah pabrikan terpelit ke tim satelit. Jadi apakah mereka akan merubah mindsetnya demi punya tim satelit yang mumpuni? Let's see.
Nah, apa kabar dengan Papa Alice? Papa Alice ini sempat dibahas karena dia adalah rider yang naik klasemennya itu paling banyak setelah Spanish GP. Jadi dia naiknya lumayan banyak dan dia lumayan senang. Jadi Papa Alice bilang, saya senang karena saya naik peringkat lumayan di klasemen setelah Spanish GP dan kami akan terus bekerja untuk itu. Yang sedang kami kerjakan sekarang adalah bagaimana bisa menemukan balance yang tepat agar bisa menghentikan motor itu tepat waktu dengan lebih baik. Karena downforce-nya motor ini, dia kan pakai motor pabrikan Aprilia. Karena memang downforce-nya motor ini agak berbeda. Sehingga kalau direm itu agak sedikit geol-geol menurutnya dia. Jadi dia sedang bekerja untuk balancing-nya supaya nanti di Lemang bisa lebih baik. Itu yang akan dia kerjakan di tes Jerez. Nah, apa kabar Raul Fernandez? Ini lumayan kagum loh gue sama dia. Lu lihat penaltinya seberapa banyak. Jadi sebenarnya dia itu kena penalti jump start. Karena dia jump start, dia harus long lap penalti. Dia gagal. Dia dapat lagi double long lap penalti. Dia gagal. Artinya dia nggak melaksanakannya. Digantilah penalti ketiga, right through. Right through dia lakukan. Tapi kalian bisa lihat dia finish berapa? Admin, ting 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 ting. Dia finish lumayan loh. Jadi dengan kondisi seperti ini, gue sebenarnya tahu bahwa Trackhouse sedang bingung apakah mau naikin Joe Roberts yang menjadi pahlawan kemarin sebagai rider Amrik pertama yang memimpin klasemen setelah mendiang Nicky Hayden di Moto2 itu bakal naik ke MotoGP apa enggak tahun depan. Karena faktanya Raul Fernandez meskipun sudah di penalti kiri kanan dia lumayan bagus finishnya. Gue pikir kemarin dia itu nggak selesaiin penalti right through-nya, ternyata komplit loh. Ada tulisan komplit dari RD, artinya dia sudah menyelesaikan penalti right through-nya dan dia finish bagus. Jadi wajar bahwa Trackhouse itu ingin dia pakai motor pabrikan. Ada yang bilang, Mbak Yu, katanya Raul Fernandez itu nggak boleh pakai motor pabrikan, bla 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 bla. Menurutnya Papi Pribrivio, bukan gue loh yang bilang. Kan dari awal gue udah bilang, sebenarnya gue agak bingung dengan peraturan engine freeze karena aturannya sebenarnya nggak boleh, bener nggak sih? Tetapi Papi Pribrivio punya argumentasi lain. Dia bilang nggak ada masalah dengan aturan engine freeze, nggak ada masalah dengan aturan mesin. Kenapa? Karena RSGP 24, RSGP pabrikan Aprilia tahun ini, itu ternyata sama strukturnya dengan RSGP 23. Yang beda adalah part-part lain yang tidak masuk dalam engine freeze-nya. Sebenarnya ini mengundang tirtinyiin gua sebenarnya. Kalau Papi Pribrivio bilang struktur RSGP 24 sama dengan RSGP 23, artinya sebenarnya Aprilia nggak punya inovasi yang wah-wah banget untuk motor pabrikan mereka. Apakah karena masalah keuangan? Masih ingat di awal musim kalau kalian dengar podcast suka-suka, gue udah bilang Papi Pribrivio itu sempat mempertanyakan kenapa nggak ada sponsor yang tertarik pada tim pabrikan mereka karena dia bilang tahun ini adalah waktunya dia untuk mencari sponsor. Artinya, apakah mungkin ada masalah keuangan? Jadi dengan pernyataan Papi Pribrivio ini juga masuk akal omelannya Papa Nina ketika di Sepang tes. Waktu itu dia bilang, ini sasis sama mesinnya sama aja sama tahun lalu, nggak ada yang berubah. Gue pikir kemarin, apakah dia pakai mesin lama? Ternyata enggak. Jadi ternyata mesin yang mereka pakai tahun ini itu jeroannya sama dengan mesin tahun lalu, cuman update-nya yang beda. Jadi ibarat kata spek A, spek B, spek C, ini pakai spek B-nya. Sementara yang tahun lalu itu jeroannya jadi spek C. Ngerti? Jadi cuma jeroan yang diupdate. Kalau dari katanya Papi Pribrivio, sehingga Raul Fernandez itu bisa pakai motor pabrikan paling nggak mulai tengah musim. Karena kan musim ini ada 21 race dan ini adalah race keempat. Artinya memang udah benar Raul Fernandez bilang, saya harus nunggu 5-6 race lagi untuk bisa pakai motor pabrikan saya. Jadi kalau ada yang bilang Raul Fernandez nggak boleh pakai motor pabrikan, itu motor pabrikan, cuman pakai spek B-nya. Kita lihat nanti ketika race ini adalah race away ke Asia di mana iklimnya itu iklim tropis dan lebih hangat. Kita lihat apakah penyakit overheatnya masih ada atau enggak. Karena kalau masih ada, fix itu adalah motor tahun lalu yang cuma ditweak sedikit. So, kita pindah ke KTM. KTM apa kabar? Binder dan Papa Pip ternyata menderita chatter.
Jadi kalau kemarin-kemarin Ducati yang bingung masalah chatter, sekarang KTM yang bingung masalah chatternya. Jadi kalau di Ducati, Pecco, sang raja Ducati itu bilang, menurut saya ini bukan masalah setup, ini adalah masalah ban. Kenapa? Karena 4 race ini, ban semuanya karkasnya beda-beda. Bahkan di Spanish GP kemarin, itu Michelin nurunin ban depan karkas baru. Jadi memang motor-motor itu nggak punya setup untuk ban yang karkasnya beda-beda ini. Akhirnya reaksi motornya juga beda-beda. Kurang lebihnya begitu. Tapi belum jelas apakah chatter yang dialami oleh KTM ini ada hubungannya dengan ban atau enggak. Nggak ketahuan. Karena ini adalah kali pertama mereka mengalami chatter. Nah, Brad Binder itu bilang dia mengalami masalah chatter sejak lap pertama race Spanish GP. Dia bukannya nggak berusaha, dia berusaha. Tetapi pada akhirnya dia nggak bisa secepat rider-rider yang ada di depan dia. Jadi memang sirkuit Jerez ini adalah sirkuit yang sempit, sehingga perbedaan antar motor itu sebenarnya nggak terlalu tinggi gapnya. Bahkan antara motor pabrikan dengan motor bekas juga nggak terlalu tinggi gapnya karena sirkuit ini sirkuit kecil. Jadi motor-motor itu nggak bisa terlalu cepat di sini. Bahkan kalau kalian ngintip top speed para rider di race, itu yang paling tinggi adalah siapa? Dani Pedrosa. 300 km per jam. Yang lain itu ada di bawah dia. Jadi wajar kesenggangan antara motornya Marc Marquez dengan motornya Pecco itu nggak terlalu besar di sana dan itu mengizinkan mereka battle side to side. Dan itu bagus banget sebenarnya. Dan gara-gara itu juga ABR mulai nih bunyi-bunyi. Bisa nggak Marc Marquez dapat motor pabrikan? Paling nggak tahun depan mulai bunyinya seperti itu. So, kita pindah. Apa kabar dengan Papa Pip? Papa Pip crash barengan sama Morbidelli. Morbidelli ada apa? Nanti kita bahas di bagian Ducati. Tetapi memang sempat terjadi insiden antara Morbidelli dengan Papa Pip di pinggir trek setelah mereka crash. Jadi memang kelihatan Papa Pip itu ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sempat orang berpikir bahwa dia mau mukul Morbidelli. Tetapi Papa Pip bilang, kan kalian tahu Papa Pip ini adalah rider biang kerok di kota kemarin. Karena dia punya riding style lain sendiri. Nah, dia memang berencana untuk merubah riding style dia. Jadi dia bilang, sejujurnya saya itu berada di belakang Acosta karena saya pengen mempelajari riding style dia. Tetapi ternyata tiba-tiba nongollah Morbidelli dan saya crash. Itu yang bikin saya sempat frustasi. Tetapi soal saya mau memukul Morbidelli itu tidak benar. Saya akui memang saya frustasi, tetapi saya sama sekali tidak berpikir untuk memukul Morbidelli. Jadi nggak benar bahwa saya pengen mukul dia. Karena semua orang yang membalap di barisan belakang itu jelas ada dalam tekanan. Karena paling enggak mereka harus punya poin untuk finish. So, nanti kita bahas soal Morbidelli-nya di Ducati. Apa kabar dengan calon ikan new baru Pedro Acosta? Nah ini nih. Dari kuota kemarin gue udah bilang, gue pengen tahu kapan dia dapat ban apesnya. Kenapa? Karena pasca America's GP dia sempat diinterview dan dia ditanya hal yang cukup sensitif. Ditanya kenapa dia selalu mau battle dengan Marc Marquez. Dan waktu itu dia jawab, dulu Marc Marquez kan selalu battle dengan Valentino Rossi. Nah sekarang giliran saya battle sama dia. Jadi dia sekarang ada di posisinya Valentino Rossi. Saya ada di posisi dia. Itu sebenarnya jawaban yang kalau menurut gue sedikit nantangin sih. Nah waktu itu kan gue bilang, gue pinisirin kapan dia dapat jatah ban apes. Teng-teng, nongol lah itu ban apes di jatah. Kenapa? Karena selama 3 race dari Qatar Portimao hingga kota itu dia selalu battle sama Marc Marquez dan dia selalu berhasil mengalahkan Marc Marquez. Jadi wajar bahwa dia akan dapat jatah ban apes di Jerez. Why? Karena ini adalah untuk pertama kalinya Marc Marquez nongol balapan dalam kondisi 100% fit dengan motor yang mumpuni. Jadi kalian bisa lihat ABR penuh di grandstand. Itu karena ini adalah kali pertama Marc Marquez nongol dengan kondisi 100% fit dengan motor yang bersaing. Kan udah gue bilang, mereka memprediksi bahwa Marc Marquez bakal menang di Jerez. Dan untuk mendapatkan kemenangan itu perlu disingkirkan penghalang yang selalu ngintilin dia dari awal musim. Siapa? Pedro Acosta. Ngerti? Tapi kan Mbak Yu dia bagus di sprint race. Karena sprint race pakai kompon soft. Kalau kalian ngintil gue dari awal musim, gue udah bilang kompon soft itu adalah kompon yang lu arisan beneran arisan. Kadang lu kena ban apes ketika pakai, kadang lu kena KW1-nya, kadang lu kena orinya. Tapi di situ nggak pernah dijatah, murni undian di situ.
Yang jatah-jatahan dan arisan itu adalah kebanyakan ban medium yang akan dipakai untuk race, dan disitulah Pedro Acosta kena. Bahkan sejak warm up di mana dia pakai ban medium juga, dia udah crash yang ngeri banget. Yang gue tuh sempat untung banget itu motornya nggak sampai balik kena ke dia. Karena itu yang bikin red flag, air vents-nya hancur kena motor dia. Dan gara-gara itu juga performa dia sudah kena ban apes, ditambah lagi rahang dia sakit gara-gara dia crash di warm up. Jadi dia bilang rahang saya itu masih sakit dan saya pakainya motor cadangan dan itu koplingnya nggak terlalu bagus. Kombinasinya lengkap banget kan, top chair banget. Jadi dia bilang di lap pertama itu saya sentuhan sama Zarco. Nah ini nih, itu yang sampai papa kembar bilang Zarco itu gerasak gerusuk selama di Spanish GP. Karena ternyata dia juga nyenggol Pedro Acosta. Jadi Acosta bilang saya itu nyenggol Zarco di lap pertama dan akhirnya saya tercecer. Sudah tercecer, kopling saya nggak bagus. Dan ditambah lagi, rahang saya sakit bekas jatuh di warm up. Jadinya ya complicated lah. Tapi dari situ saya belajar mengenai rookie mistake. Jadi dia bilang, saya seharusnya tidak melakukan kesalahan ketika kualifikasi dan tidak melakukan kesalahan ketika warm up. Gue sendiri bingung sebenarnya dia ada kesalahan apa ketika warm up. Apakah dia salah ngerem? Agak aneh juga dia salah ngerem sih, tapi ya whatsoever. Untungnya dia baik-baik saja. Untung banget. So, kita selesai KTM, kita selesai Aprilia, kita pindah ke Ducati. Kita mulai dari rajanya Ducati, Pecco Bagnaia. Ini bisa dibilang salah satu kemenangan fenomenal yang dicetak oleh Pecco Bagnaia selama karirnya. Karena memang dia biasa battle sama Marc Marquez, tapi nggak pernah seketat ini. Karena dia memang biasa battle sama Marc Marquez. Ketika di Honda, kalian masih ingat, dia itu selalu battle sama Marc Marquez, tetapi nggak pernah seketat ini. Jadi dia bilang ini salah satu kemenangan yang akan selalu saya ingat dalam karir saya. Karena ini melibatkan battle yang head to head, siku dengan siku. Jadi memang banyak yang mengeluh-ngeluhkan ini adalah salah satu mahakaryanya Pecco Bagnaia. Dia bilang enggak, ini bukan mahakarya. Saya mau tetap membumi bahwa ini bukan hal yang perlu saya sombongkan. Tetapi ini adalah salah satu kemenangan yang akan selalu saya ingat. Jadi kemarin dia sempat ditanya, kan lu ada masalah cetar tuh dari kemarin-kemarin. Sekarang kemana tuh masalah cetar? Jadinya dia bilang, saya sebenarnya sejak di Austin sudah ganti swing arm ke swing arm lama untuk mengurangi cetar ini. Dan pada akhirnya lumayan, saya bisa masuk tikungan lebih stabil. Dan menurut saya, cetar ini sebenarnya timbul dari ban, bukan masalah setting. Karena sejauh ini, setiap seri kita itu selalu beda bannya. Nah, data di setup itu nggak pernah berubah. Jadi kemungkinan cetarnya itu ada hubungan dengan ban. Ini kesimpulannya Pecco. Nah, apakah cetar ini menjadi masalah bagi rider Ducati Desmo GP 24 lainnya? Belum tentu juga. Jadi, memang Martin itu merasakan cetar, Enea juga merasakan cetar. Tetapi performa Enea di kuota kemarin kan lumayan bagus. Dan gue nggak tahu apakah ini bagian dari koar-koarnya atau enggak. Tapi Enea bilang cetar itu bukan masalah terbesar dia. Jadi dia bilang kemungkinan cetar ini juga ada hubungan dengan riding style. Saya memang mengalami cetar, tapi itu bukan masalah terbesar saya. Masalah terbesar saya adalah bagian pengereman. Martin juga merasakan cetar, tetapi di Jerez kemarin dia mirip dengan Pecco Bagnaia. Dia bilang apa? Kami tidak merasakan cetarnya. Udah hilang itu cetar. Entah apakah dia pakai swing arm lama seperti Pecco atau enggak dibilang sama Martin. Tetapi Martin bilang masalah cetarnya sudah nggak ada. Jadi Pecco bilang, di tes Jerez nanti kita akan mencoba cari solusi gimana caranya supaya motor ini lebih balance dan sepenuhnya menghilangkan masalah cetar. Oke? Enea Bastianini apa kabar? Nah, dia ngeluhin Binder nih. Dia ngeluhin Binder. Jadi dia bilang startnya itu sulit. Kenapa? Karena dia terus berada di belakangnya Brad Binder. Dan Brad Binder ini kan punya riding style yang lumayan lu nggak bisa prediksi. Dia ini mirip-mirip dengan Jack Miller. Agak susah buat nyalip dia kalau lu udah di belakang dia. Jadi dia bilang Brad Binder ini punya riding style yang unik yang saya nggak bisa nyalip tanpa ada kemungkinan senggolan. Jadi dia bilang saya terus berada di belakang Binder sampai akhirnya last lap baru saya bisa nyalip dia, baru ada kesempatan itu terbuka, baru ada celah itu terbuka. Karena Binder ini memang sepertinya terbiasa dengan menyalip dari dalam dan itu dia nggak nyisain celah sama sekali. Makanya ketika sprint race Pecco bilang apa? Binder itu marah gara-gara Marc Marquez nyalip dia karena mereka punya riding style itu 11-12.
Sekecil-kecilnya celah yang tersisa, Marc Marquez bisa masuk. Nah, sama juga Brad Binder seperti itu. Nah, sementara di Ducati, kalau lu nggak bisa kelimpas, jangan coba-coba. Kenapa? Karena mereka punya aero itu gede-gede. Jadi nggak bisa kalau nggak kelimpas. Jadilah Enea Bastianini bilang, saya itu nggak bisa nyalip Binder. Jadi saya menunggu dan untungnya di last lap akhirnya saya bisa menyalip dia. Jadi menurut dia itu ada masalah dengan pengereman. Sementara Brad Binder itu kan late breakingnya luar biasa. Dia ini sama dengan Miller, late breakingnya luar biasa. Jadi dia nggak bisa sembarangan nyalip karena dia sendiri juga ada masalah pengereman. Dia takut nyenggol. Intinya sih seperti itu. Nah, kita pindahlah ke Martin. What happened with him? Ada yang bilang, apakah dia dapat ban apes? Menurut gue sih enggak. Dia dapat KW1. Seperti biasa, dia itu adalah jatahnya KW1, KW1, dan KW1. Pertanyaannya IDIP. Kalau kalian baca postingan gue udah bilang yang bayar santan instan ada. Itu adalah tim Pramac. Kalian bisa lihat, seluruh tim Pramac nggak ada yang finish. Santan instan gara-gara ngeprank orang, terutama ngeprank ABR. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan tensi soal apakah Pramac akan pindah ke Yamaha atau enggak. Itu dengan bikin pengumuman, itu yang bikin ABR sempat ngarep bahwa Morbidelli akan didepak oleh Pramac tahun depan dengan merekrut Marc Marquez. Kan sudah gue bilang itu adalah skenario yang paling halu. Kenapa? Karena semua rider Pramac itu dikontrak oleh pabrikan Ducati. Jadi Pramac nggak ada hak untuk mendepak rider. Jadi kalau mereka mau merekrut Marc Marquez itu harus Papi Perigiki yang rekrut, bukan Pramacnya. Ngerti? Makanya gue bilang ABR tolong jangan halu. Ujung-ujungnya ternyata Pramac ngeprank. Ya sebenarnya itu pengumuman penting juga sih. Cuman kalau menurut gue agak-agak ngeprank sih. Ada jurno yang bilang itu ngetrol itu ngejek. Karena semua orang nunggu keputusannya Pramac, apakah mereka akan pindah ke Yamaha atau enggak. Dan di pemberitahuan pengumumannya Pramac itu udah nggak ada logo Ducati. Jadi orang udah berpikir, oh dia ini bakal pengumuman pindah ke Yamaha. Karena memang kan Papi Prilin Jarvis bilang paling enggak di Mugello itu kita ada informasi lah soal tim satelitnya Yamaha. Jadinya ya pada ngarep, ujungnya cuma pengumuman soal Umbrella Girl sama Umbrella Boy. Sebenarnya itu penting juga sih, cuman menurut gua nggak sopan kalau sampai memanfaatkan emosional para halayak MotoGP. Akhirnya waktu itu kan gua bilang, bau-bau santan instan ya. Akhirnya you see lah, nggak ada ridernya yang lolos ke garis finish. Jadinya Martin bilang, saya itu bagong, kenapa saya bisa crash? Dia menyuarakan hal yang sama dengan Pecco Bagnaia, gue lupa di race mana. Race kota ya tahun lalu, itu Pecco sangat mendominasi sepanjang weekend. Dan bahkan dia crash ketika dia memimpin balapan. Waktu itu gue bilang dia kena ban apes. Kenapa? Karena waktu itu Pecco bilang, saya melakukan lap ini hampir 100 kali dengan cara yang sama, di titik pengereman yang sama, dengan kecepatan yang sama, tetapi kok bisa crash di situ. Pada akhirnya, Papi Perigiki beranggapan bahwa itu masalah pengereman waktu itu. Nah, yang sekarang Martin bagong. Kenapa? Karena dia merasa justru pengereman dia sudah lebih baik. Jadi dia bilang, bahkan saya merasa saya lebih kuat dari Pecco Bagnaia dalam hal pengereman. Karena Pecco Bagnaia itu agak kesulitan ngejar saya. Gue nggak tahu apakah dia terlalu percaya diri ngomong gini atau gimana. Tapi yang jelas dia bilang, saya melewati tikungan itu seperti lap-lap sebelumnya di titik pengereman yang sama dan dengan kecepatan yang sama. Oke lah, mungkin melenceng, tapi cuma melenceng 1 meter lah paling jauh. Dan kalau dengan kecepatan seperti itu mestinya nggak ada pengaruhnya kalau cuma melenceng lain 1 meter. Katanya dia merasa kecepatannya juga sama, titik ngeremnya juga sama, tapi dia terjatuh ketika motornya masih dalam kondisi tegak. Dia bilang kalau misalnya saya crash ketika saya nikung, oke, mungkin ada masalah ketika saya di tikungan, entah braking atau apa. Tetapi saya crash ketika saya kondisinya motor nyaris tegak. Dan kalau itu perkara masalah pengereman, saya merasa justru pengereman saya adalah yang paling baik sepanjang musim ini ketika saya di sini. Bahkan lebih bagus dari Pecco Bagnaia. Jadi ketika saya tahu Pecco Bagnaia ada di belakang, saya berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, tapi justru saya crash. Sampai sekarang bagaimanapun itu berarti kesalahan saya pasti melakukan kesalahan, tetapi kami sedang menganalisa di mana kesalahannya.
Nah, apa kabar dengan Franco Morbidelli, rider cool satu ini? Dia crash benturan sama Papa Pip, akhirnya ada insiden di pinggir trek. Jadi Morbidelli ditanya, "What happened with you?" Jadi Morbidelli bilang, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan ketika saya crash itu saya sama sekali tidak mencoba menyalip Jack Miller. Karena Jack Miller itu punya line-nya sendiri. Kan lu tahu Papa Pip itu punya riding style sendiri. Jadi dia bilang, karena Jack Miller punya line-nya sendiri, saya sendiri juga ada line saya. Saya itu sedang melakukan line saya. Tetapi saya crash lalu saya menyenggol Jack Miller. Dan soal tensi di pinggir trek itu hal yang biasa. Ini yang gue suka karena dia adalah rider cool. Jadi dia ngerti lah ada apa-apanya. Jadi dia bilang, ya itu biasalah dengan tensi yang seperti itu. Tapi ya semuanya habis. Nggak ada yang perlu dipikirin soal itu. Itu sudah biasa. Gue suka sama dia. Dia sama sekali nggak ambil pusing soal itu dan dia nggak dikenakan penalti. Di sidang RD semuanya sepakat bahwa itu adalah insiden balapan karena memang setelah dilihat Morbidelli memang nggak ada niat untuk menyalip Papa Pip karena memang mereka lainnya beda dan ketemu gitu aja lainnya, ya udah akhirnya crash. Tetapi yang menjadi catatan Morbidelli katanya adalah, saya perlu memperbaiki pengenalan saya terhadap motor, terutama sama stang motornya. Itu kan banyak banget tombolnya Ducati, itu masih dia bingungin. Dan secara jujur dia bilang, saya itu hampir nggak pernah pakai ride height device, makanya saya lelet di belakang. Kenapa? Karena saya nggak tahu caranya pakai. Saya nggak tahu kapan saya turunin, kapan saya naikin, karena itu mesti pakai tombol. Dan saya nggak tahu saat yang tepat untuk nurunin atau naikinnya itu kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus belajar soal duel. Karena kalau duel itu artinya saya harus ngerem lebih baik dan saya harus ngegas lebih baik, dan itu yang belum saya pelajari dari motor ini. Kurang lebihnya begitu. Jadi dia bilang saya harus belajar soal duel dan soal motor. Nah, perkara tombol-tombol ini juga yang menjadi masalahnya Marc Marquez. Jadi di Spanish GP kemarin itu dia ganti rem dia pakai tuas. Jadi dia bilang saya mengganti tombol rem saya pakai tuas seperti di Honda. Jadi Honda sama Yamaha itu buttonless itu nggak banyak tombol. Mereka banyaknya pakai tuas. Remnya pakai tuas, ride height device-nya pakai tuas. Nah, itulah kenapa Morbidelli bingung pakainya itu tombol. Jadi dia bilang saya nggak tahu kapan mesti dinaikin, kapan mesti diturunin, kapan pakai remnya, kapan enggak. Karena itu semuanya dipencet-pencet dan dia bingung. Nah, sama dengan Marc Marquez. Marc Marquez akhirnya memutuskan untuk mengganti tombol remnya dengan tuas rem ala Honda karena dia merasa lebih punya feeling di situ. Dan menurut dia itu belum sempurna memang, tapi meskipun belum sempurna, pada akhirnya dia berhasil duel sama Pecco Bagnaia. Jadi dia bilang, ya ini memang bukan kemenangan di mata orang lain, tapi kemenangan bagi saya. Kenapa? Karena saya berhasil beradaptasi dengan baik dan itu artinya keberhasilan saya podium menunjukkan bahwa progres adaptasi saya sudah bagus. Meskipun kondisinya saya pakai tuas rem yang masih mengalami masalah karena itu baru saya pakai di sini. Alex Marquez apa kabar ya? Karena dia berhasil finish di P4 ya dia puas-puas aja. Jadi dia bilang saya mengalami hari yang indah dan bahagia setelah 3 race itu dia tenggelam gara-gara kakaknya terlalu mendominasi dan sekarang dia lumayan lah ada di P4. Jadi dia bilang ini adalah hari yang menyenangkan dan membahagiakan meskipun saya punya masalah dengan rem depan saya. Udah itu aja dia bilang. Selanjutnya dia mau fokus sama tes Jerez untuk mencari setup yang tepat di Lemang nanti. Nah, kita pindahlah ke VR46. Apa kabar dengan Marco Bes? Rider yang akhirnya podium juga. Jadi dia bilang, memiliki Valentino Rossi di pedok itu jauh lebih baik daripada punya pacar di pedok. Kan kalian lihat rider-rider itu banyak yang bawa pacarnya ke pedok. Dia mungkin karena masih jomblo jadi dia bilang mending gua bawa Valentino Rossi deh daripada bawa pacar. Kenapa? Karena pada akhirnya Valentino Rossi lah yang memberikan solusi untuk masalah kopling dia di Desmo GP 23. Jadi kan memang dari kemarin kan dia punya masalah kopling tuh. Jadi pada akhirnya dia berterima kasih sama Bebe Vale karena Bebe Vale lah yang menyelesaikan masalah koplingnya. Jadi dia bilang saya merasa sangat bagus di balapan karena pada akhirnya saya bisa battle sama Marc Marquez. Dan secara jujur saya akui saya sempat ngintip data dia setelah race. Dan ternyata memang Marc Marquez itu adalah rider yang paling ahli dalam tikungan kiri, terutama di tikungan 8 di mana dia bahkan jauh lebih baik daripada Pecco Bagnaia dan Jorge Martin sekalipun. Jadi dia bilang kayaknya nggak ada yang ngalahin Marc Marquez kalau soal tikungan kiri. Jadi Bes bilang dia berharap di tes Jerez nanti dia bisa lebih beradaptasi dengan motornya
lebih tahu cara pakai koplingnya sehingga nanti di Lemang dia bisa menjaga performa baiknya. Bebe Vale sendiri itu bilangnya gini, saya berterima kasih kepada Pecco Bagnaia, berutang budi pada Pecco Bagnaia karena dia berhasil melakukan sesuatu yang sangat indah dan sangat bagus yang mungkin saya sendiri nggak bisa lakukan di masa lalu, karena itu adalah battle yang luar biasa cantik menurutnya Bebe Vale. Dan untuk Marcobes, jujur saya merasa saya terbeban sama dia. Kenapa? Karena sayalah yang menjadi kunci untuk membujuk dia tetap bertahan di VR46. Jadi kalau ada yang bilang Marcobes itu dikontrak oleh pabrikan Ducati, no, dia dikontrak oleh VR46 dan Bebe Vale yang meyakinkan dia. Dan pada akhirnya seat yang sebenarnya untuk Marcobes yang adalah motor pabrikan itu dikasih ke Morbidelli. Jadi Bebe Vale bilang terus terang saya merasa bertanggung jawab dengan apa yang dialami oleh Marcobes di awal musim, karena sayalah yang menjadi kunci untuk membujuk dia bertahan di VR46 untuk tetap pakai motor bekas. Jadi ini adalah bagian dari saya menyelesaikan tanggung jawab saya terhadap Marcobes. Pada akhirnya mereka hure-hure, dan itu yang bikin sinarnya Marc Marquez sedikit tercuri. Sudah dia kalah battle sama muridnya Valentino Rossi, dapat lagi Marcobes yang juga adalah muridnya Valentino Rossi melengkapi podium ketiga. Jadinya Bebe Vale nongol lah di podium, dan kedua anaknya ini, Pecco sama Bes, akhirnya melakukan hal-hal konyol sendiri, dan itu menjadi perhatian, lebih jadi perhatian daripada Marc Marquez. Jadi menurut gua joget-joget dia di stage kemarin setelah podium itu adalah salah satu cara dia untuk mengembalikan spotlight ke dia dan untuk menghibur para ABR. Jadi untuk pertama kalinya juga gua yakin ABR lihat dia joget-joget kayak gitu. Dan di situ juga gua merasa bahwa dia kemungkinan tahun depan akan bertahan di Gres ini. Karena ini pertama kalinya bahkan event gua itu melihat dia bahagia. Kalian bisa lihat dia yang namanya bahagia. Karena dia nggak pernah joget-joget kayak gitu sebelumnya. Yang biasanya dia itu sombong, koar-koar, pongah, dan segala macam. Kemarin pure soal bahagia. He is happy there. Jadi disitulah gue pikir bahwa sebenarnya dia bahagia dengan timnya, dia bahagia dengan motornya, dan dia bahagia dengan dirinya sendiri. Dan menurut gue itu yang akan membuat dia bertahan di Gres ini tahun depan, ada atau nggak ada motor pabrikan. Karena menurut dia, bahkan dengan motor bekas pun dia masih bisa untuk tampil bagus. Tapi kalau dapat motor pabrikan ya lebih bagus. Cuman perkara apakah dia harus membayar atau enggak. Benar? Tetapi apakah dia bakal dapat motor pabrikan atau enggak, ya itu kembali tergantung kepada Pramac. Jadi daripada dia bergantung kepada Pramac dan bergantung kepada seat pabrikan lain yang mana dia belum tentu bisa bahagia di sana, gua rasa dia akan tetap lebih memilih untuk tetap bersama Gres ini, bersama dengan adiknya kalau bisa. Dan apakah bakal dapat motor pabrikan atau enggak, dia nggak akan masalah. Kenapa? Karena meskipun mungkin tahun depan dia akan dapat Desmo GP24, dia tahu bahkan dengan motor bekas pun dia bisa bersaing. Jadi secara nggak langsung dia punya percaya diri, bahkan dengan motor bekas pun gua bagus. Kalau gua dapat motor bekas nggak masalah, kalau dapat motor pabrikan bagus. Karena bohong kalau saya nggak mau dapat motor pabrikan. Karena waktu itu dia bilang, saya jelas pengen motor pabrikan. Tetapi kita akan lihat ini ke arah mana nantinya. Karena saya itu jelas maunya apa, opsi saya sebenarnya banyak, tetapi pada akhirnya akan ada saat dimana saya bilang ini adalah pilihan terbaik dan saya nggak punya pilihan lain yang lebih baik. Jadi menurut gua, dia akan bertahan di Gres ini meskipun itu artinya dia harus membayar. Apakah dia akan membayar untuk motor bekas atau untuk motor pabrikan? Kalau dia dapat motor pabrikan, kans dia untuk Jordan lebih besar. Kalau dia dapat motor bekas, menurut gue dia nothing tulus. Kenapa? Karena dia sudah melalui adaptasinya di tahun ini dan dia sudah ngerti caranya pakai Desmo dan dia tahu bahkan dengan motor bekas pun dia bisa kompetitif. Tapi ya kita lihat lagi nanti akan seperti apa. Mana tahu dia bagus di klasemen kan lebih baik daripada Martin dan Enea. Dia bisa mengisi seat Adipati karena Ducati itu adil dan fair. Lu bagus nggak di klasemen? Kalau lu bagus di klasemen, lu naik jelas. Kecuali kalau tiba-tiba kayak gue bilang tadi, tiba-tiba Ducati pakai jalur langit karena Grasili pengen dapat sponsor dan pengen dapat duit, ya bisa Marc Marquez langsung naik ke tim pabrikan. Nah, Pecco Bagnaia sempat ditanya soal ini. Gimana kalau Marc Marquez mengisi seatnya Enea Bastianini nih? Pecco bilang, Marc Marquez memang punya banyak pengalaman di Honda. Jadi itu bisa menjadi nilai lebih dan informasi tambahan untuk Ducati. Tetapi jangan lupa,
Level Ducati sekarang ini sudah tinggi sekali, bahkan menjadi motor terbaik di track. Jadi secara nggak langsung dia bilang sebenarnya Ducati nggak perlu Marc Marquez untuk soal informasi dari Honda. Karena Honda sekarang motor bapuk, ngapain informasi dari Honda diperlukan? Bener nggak sih? Itu yang pertama. Kemudian Pecco bilang apa? Selain karena level motor ini sudah tinggi, kami bekerja itu harus sangat detail. Udah gue bilang dia ini anaknya Bebe Vale, dan Bebe Vale itu kalau kerja detail, presisi, ngerti apa yang dibahas. Dia ini sama dengan Dani Pedrosa, presisi kalau ngomong. Nah, Marc Marquez itu bahkan dengan kepala krunya aja suka miskomunikasi. Dia kalau sama Frankie Carcieri itu masih suka miskomunikasi. Makanya di tes Jerez itu dia bilang, saya memanfaatkan tes Jerez ini untuk bisa komunikasi lebih bagus dengan kru. Karena memang mereka masih miskomunikasi. Mungkin karena Marc Marquez lebih bicara soal feeling, sementara di Ducati itu orang bicara soal detail. Jadi Pecco bilang, ya kita lihat nanti apakah dia layak dan mampu untuk seat tim pabrikan, ya kenapa enggak. Semuanya harus berjalan dengan fair. Kurang lebihnya sih seperti itu. Tetapi kalau Martin ternyata tetap adalah rider terbaik di klasemen selain Pecco Bagnaia, dia akan tetap ada di situ. Itu kalau mau pakai jalur klasemen. Kalau mau pakai jalur langit, ya Marc Marquez yang langsung ke situ. Pertanyaannya adalah apakah Tardosi mau sama dia? Itu kan masalahnya. Jadi kalau lu konflik sama Pecco, mereka jelas akan di sisinya Pecco. Nah, kita pindahlah ke Fabio Di Giannantonio. Apa kabar sama dia? Jadi dia bilang, saya melakukan banyak kesalahan di beberapa lap pertama. Jadinya ketika saya comeback itu sudah telat. Udah kayak gitu aja. Jadi akhirnya dia membalas dendam itu di tes. Tapi kan itu cuma tes ya, percuma juga lu balas dendam di tes. Bener gak sih? Tapi ya begitulah. Pada akhirnya dia bilang, saya senang ternyata bos datang. Jadi dia itu senang banget punya Valentino Rossi di pedok, dan pada akhirnya dia bilang dia adalah salah satu motivasi kenapa saya bisa tampil bagus. Ya, kita lihatlah nanti di Lemang apakah para rider Akamsi akan dapat orinya. Mestinya sih dapat karena mereka sekarang adalah para ridernya Jepang. Mestinya orinya itu dipindahin ke rider Akamsinya Lemang. Pirtinyi inyi idili. Apakah calon ikan hiu baru si anak bungsunya KTM itu akan tetap dapat jatah ban apes atau enggak? Atau kita akan lihat dia ngalahin lagi si cemen ini? Makanya gue bilang, kalau bukan gara-gara si Pedro Acosta kena ban apes, apakah kita akan melihat battle hebat antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez? Itu jadi pirtinyiin. Karena nggak ada si anak bungsunya KTM yang ngerecokin mereka. Bener nggak sih? Nah, itu aja podcast kita untuk part kedua ini. Next kita akan bahas tes Jerez. See you next time guys. Bye-bye.